Kita menyatukan visi untuk menyelamatkan Kars, dan Kalimantan Timur adalah provinsi yang memiliki kawasan Kars yang luas di bumi Indonesia ini. Visi itu kemudian kita terjemahkan dalam bentuk perencanaan operasional. Ya, meskipun data yang kita punya itu sangat minim atau terbatas. Visi yang kita punya, kemudian setiap kegiatan operasional yang kita lakukan harus dapat diolah sedemikian rupa agar menjadi visual yang baik, supaya dapat menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan kami. Untuk sampai di titik drop Ilas Tondoyan, kita harus menggunakan transportasi sungai, menggunakan perahu ketinting. Di sungai itu sendiri, itu dengan kondisi sungai yang banyak pohon yang tumbang, dengan kondisi jeram yang lumayan berat dan melawan arus. Rapikan muka. Dalam perencanaannya, hambatan, kesulitan, bahaya kita masukkan dan kita pikirkan bagaimana cara mengatasinya. Walau tidak ada jaminan, setiap rencana yang kita persiapkan ini berjalan sebagaimana mestinya. Karena ekspedisi adalah kegiatan yang menghadapi hambatan, kesulitan, bahaya yang unpredictable. Nunggu pasukan yang di belakang. Netewet, Rabun kecamatannya. Iya, sama Pak Ril, sama Pak siapa lagi, Pak Kang Pendi. Kalau misalnya kondisinya Kang Ardi. hari ini kita makin di Tebo, memang besok buah sungai lewatin aja. Hah? Lewatin ya. Kalau misalnya buru-buru banget kan. Kita coba bocorin komunikasi aja di Nah, itu dia. Kita komunikasiin aja dulu ntar. Iya, di Ke Tebo ya. ke Tondoyan. Tebo usahain Bisa denger. bisa itu ya. Kalaupun nggak bisa ngirim bisa dengar lah. Kan laporan anak-anak Tondoyan ke Setapak ya. Itu dia betul. Paling coba Jadi- dibentang. Jadi kita nggak sia-sia gitu, nggak efektif gitu. Nggak terlalu kejar-kejaran lah. Nggak terlalu kejar-kejaran betul. Seperti itu. Satu dihilangkan ternyata Di sananya belum. belum gitu. Ekspedisi di tengah Kalimantan. Menurut saya sih Kalimantan itu seperti bejana yang besar yang isinya pepohonan yang lebat dan rimbun. Binatangnya juga eksotis. Ludah yang paling berharga di dunia. Ini sarang walet putih, harganya sampai 10 juta, Pak ya. 10 sampai 15 juta satu kilo. 15 juta. Dan pelakunya adalah ini nih. Dia pelakunya. Kemudian cuacanya yang cepat berubah dan medan yang bervariasi. Tapi itulah memang ekspedisi. Kami berani dan berusaha untuk keluar dari kondisi yang nyaman untuk dapat mencapai tujuan dan cita-cita kami. Nah, ini Om. Nah kan ini tuh percabangan ya. Nah ini harusnya tuh ada Sungai Marang ini. Nah di sini Nggak terpecah laut. nggak terpetakan kalau di Bapak Surtanang. Harusnya dari sini Ini banding seberapa? 200.000. 1/50 sih terpecah. Nggak terpetakan. Cekang pini ngimpi nungguin peta bakos. Nah, Operasional dengan jumlah 30 orang itu bukan perkara mudah. Karena kita harus menyamakan pikiran. Selain itu kita Tapi tadi juga mah harus nggak menghitung sampai- perbekalan. Menghitung kebutuhan akomodasi dan transportasi. Dari 30 orang itu terdiri dari 12 orang dari Wanadri, 2 orang dari Mapala Unmul, 2 orang dari Mapala Skipper, 5 orang dari guide lokal, 2 Kompas TV, dan 7 orang motoris yang mengantar kita sampai lokasi itu. Ekspedisi ini bukan hanya sekedar prestasi Pers Asken di Ilas Tondoyan, tapi kita juga melaksanakan eksplorasi, dokumentasi, warisan nenek moyang di gua-gua kawasan Kars, Sangkulirang ini.
Sekarang kita ada di Gua Sungai namanya. Gua Sungai kita akan lakukan eksplorasi bersama Kang Pindi, tapi udah di dalamnya. Kita belajar ke dalam. Oke? Siap. Yuk, let's go. Oh, emang lele. Sip. Aduh, sepatu, gimana ini pertanggungjawabannya ya? Pertanggungjawabannya apa? Punya si Ardia ini, Kang. Oh ya, Kau minjemin. Iya. Aduh, ini napasnya kayaknya sampai tebo ini. Bikin dari akar tuh. Siap. Saya mengikuti tim eksplorasi gua-gua dan saya bisa melihat gua-gua yang begitu indah, baik itu alamnya maupun kebudayaannya yang berupa lukisan-lukisan purba. Dan saya membayangkan ini adalah hal yang patut kita wariskan kepada anak cucu kita. Nah, kita ada di Gua Saleh nih. Jadi tapi kayaknya di sini ini banyak kayak gambar-gambar tangan nih Kang ya. Ya, gambar tangan dan mamalia besar. Mamalia besar nih. Memang peninggalan nenek moyang apa emang vandalis? Ya mungkin dulu, tapi saya rasa bukan vandalis karena mereka melakukan penggambaran ini dengan tidak acak dan tidak sembarang. Jadi ada upacaranya, prosesnya, ada niat, dan mereka memilih situs untuk menggambar, tidak sembarang situs digambar. Siapa itu? Masyarakat penggambar ini masih mendukung. Ya kebayangan saya sih sebenarnya mungkin kalau saya sih curiganya Austroasiatik ya, saya curiganya. Berarti itu umurnya berapa tuh? Sekitar 10.000 tahun. 10.000 tahun. Tapi sudah Homo sapiens. Udah Homo sapiens. Hanya Homo sapiens yang menggambar ya dalam sejarah dunia ini. Kalau homo-homo lain nggak kayak Neanderthal, Erectus apalagi ya, dia tidak menggambar. Yang menggambar hanya manusia. Gua ini dulu namanya gua Jeriji ya, berarti jari-jari. Cuman mereka menganggap bentuk alam aja jari-jarinya. Nah lalu kita diajak Saleh. Berarti orang lokal udah tahu ini ada gua ini ya, karena udah dikasih Kalau nama. guanya tahu, gua Jeriji, gua yang ada bentuk seperti jari, nah gitu. Bentuknya itu maksudnya bentuk Jari. Ini di gambarnya. gambarnya. Ya jari-jari. Seperti jari-jari, cuman mereka menganggap ini alami tadinya. Nggak dibuat oleh manusia gitu. Karena bisa begini, bisa begini. Kalau begini, asumsi kiri kanan kan kalau semuanya begini. Daripada begini. Dia harus begini. Berpikir hanya memanjat saja dalam ekspedisi ini, itu salah besar. Kenapa? Karena setelah kita melewati 3 matra transportasi udara, darat, dan sungai, kita juga harus menempuh medan gunung hutan untuk sampai di bibir tebing. Dan kita harus memiliki skill itu. Panas dan kelembaban udara yang tinggi sangat mempengaruhi dalam pengambilan dokumentasi karena dokumentasi sangat bergantung pada alat elektronik yang memiliki resiko kerusakan yang tinggi. Setelah melihat langsung tebing Tondoyan, saya langsung menganalisa bagaimana jalur yang paling mudah untuk dipanjat. Kenapa? Karena ini pemanjatan pertama. Dari 20 hari pemanjatan, sepertinya akan lebih cepat karena kita diuntungkan pencapaian medan scrambling sejauh 250 meter. Tetapi karena variasi medan, kita juga bertemu dengan medan vertikal
overhang, dan sesekali kita bertemu dengan medan roof dengan batuan-batuan yang mudah lepas. Dulu kan itu kan tempat orang latihan tentara dulu kan, ada gitu. Iya. Yang pasang bendera. Sampai di pit 15. Ini Tinus persiapan untuk melakukan pemanjatan pit terakhir. Tinggal beberapa meter lagi. Ini sih 20 sampai 30 meter lagi. pasti harus berhasil nih. Oke. Harus berhasil nih. Puncak hari ini. Nanti yang bilai Sandy di bawah. Nunggu Sandy ke atas dulu. Masuk. Oke, sekarang tim udah berada di satu pit sebelum puncak, kemungkinan puncak. Berada di ketinggian 20 sampai 30 meter lagi gitu kan, Tim. Memasuki hari ke-12 pemanjatan, kami mendapatkan informasi dari tim yang sedang memanjat bahwa batas akhir pemanjatan kurang 30 meter lagi. Kami pun semakin bersemangat. Dari ke-13, ternyata pencapaian lebih dari 30 meter. Namun, pada hari juga, alhamdulillah, tepatnya pukul 15:49 waktu Indonesia Tengah, hari Kamis, tanggal 3 Mei 2012, kami sampai di puncak. Pertama kali saya dengar bahwa tim mencapai puncak itu memberi semangat kepada saya pribadi. Karena ekspedisi ini kita siapkan kurang lebih 1 tahun. Namun ini bukan akhir segalanya. Ini adalah sebuah perlambang buat kita tim ekspedisi untuk memberitakan pengetahuan dan informasi yang kita dapatkan untuk semua orang. Puncak! Tondoyan! Puncak Des. Puncak! Tondoyan! Ekspedisi. Ya, hari ke-13. Dari ekspedisi ini kami menemukan jawaban bahwa Kars adalah warisan. Kars adalah sistem yang menjaga kehidupan di sekitarnya. Dan itulah yang ingin kami sampaikan melalui ekspedisi ini, Ekspedisi Tondoyan.
Oh ho 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 hey le yo hey 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 ba le yo hey yeah oh hey 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 oh ho 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 hey le yo hey 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 ba le yo Oh